Pemirsa, ada yang menggelitik dalam acara silaturahmi nasional pemerintah desa seluruh Indonesia, Abdesi, yang dihadiri Presiden Joko Widodo kemarin. Di sela-sela pidatonya saat Presiden berbincang dengan para aparat pemerintah desa, terdengar celetukan mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk maju 3 periode. Yang mendesak yang di antara desa dengan desa satu itu berbeda-beda. Kemarin Presiden Joko Widodo hadir dalam silaturahmi nasional pemerintah desa seluruh Indonesia Abdesi di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan kepala desa dari seluruh daerah di tanah air hadir. Dalam kesempatan itu, para kepala desa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsi kepala desa. Dan semua tuntutan itu dikabulkan Presiden. Salah satu yang disinggung Presiden dalam pidatonya adalah meminta Mendagri menerbitkan Inmendagri mengenai stempel kepala desa memakai lambang Garuda. Dan juga mengusahakan gaji kepala desa sebulan sekali. Gajinya sebulan sekali. Pak Mendagri, ini masih satu yang belum dijawab. Setiap bulan, udah. Saya terus terang nggak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali. Saya nggak ngerti, tapi baru, udah. Akan segera kita rubah dan kita usahakan setiap bulan, Tak tanggung-tanggung, Abdesi kemudian menobatkan Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa. Karena para aparat pemerintah desa ini menilai di masa kepemimpinannya Jokowi dinilai serius membangun desa. Ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang undang-undang tersebut. Tapi pas Bapak Presiden terpilih, Undang-Undang Nomor 6 2014 dijalankan dengan baik sehingga kita merata pembangunan di desa. Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau sudah setuju tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Angkat tangan. Terima kasih Pak Presiden. Inilah bahwa kami di desa menyatakan Bapak Presiden Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu Akbar. Dan yang menggelitik, di sela-sela pidatonya ada aparat desa yang mengusulkan 3 periode untuk Jokowi. Namun tidak ditanggapi sang Presiden. Apa? Usulan anggota Abdesi tersebut kemudian menjadi perbincangan. Bahkan santer terdengar aparatur desa akan menggelar deklarasi mendukung Jokowi 3 periode setelah Lebaran nanti. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dukungan untuk masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode terus bergema. Ribuan kepala desa dari seluruh tanah air meneriakan 3 periode kepada Presiden Jokowi yang hadir dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi. Tak tanggung-tanggung, Abdesi kemudian menobatkan Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa. Sebelum momen ini muncul, Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan bahwa Big Data menyatakan 110 juta orang di media sosial menginginkan masa jabatan Jokowi ini diperpanjang. Apakah momentum ini akan terus membesar seperti efek bola salju yang menggelinding pemirsa? Untuk membahasnya bersama kami telah bergabung 3 orang narasumber. Ada politikus dari PDIP, Bang Masinton Pasaribu, kemudian pakar politik Pak Azumardi Azra, dan juga ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden yaitu ada Bang Irfan Pulungan. Sebetulnya kita juga sudah mengundang pihak dari Abdesi, tapi sampai sekarang pemirsa tidak ada satupun pihak dari Abdesi yang bersedia untuk berbincang bersama kami. Nah, pertama kami ingin menuju ke orang bagian dari istana dulu deh. Bang Irfan Pulungan, Bang, ada komentar bahwa kepala desa ini meneriakan Pak Jokowi untuk maju ke 3 periode. Bagaimana istana merespons soal ini? Apakah ini menjadi sebuah perbincangan?
Ya enggak lah, itu kan celetukan teriakan dari kepala desa yang mungkin menganggap keberhasilan Pak Jokowi melakukan pembangunan di semua desa-desa gitu. Itu respon dari kepala desa, tapi tetap sudah kita dengar bersama Pak Jokowi itu taat dan patuh kepada konstitusi. Itu saja, jadi jangan dibolak-balik lagi, Mbak Tisa. Nggak Sudah clear itu. nggak bolak-balik sih Bang, tapi kalau gitu kita coba tanya deh ke komentar dari PDIP. Bang Masinton, sikap PDIP atas dukungan kepala desa Iya, mendukung Mbak Pak Tisa, Jokowi 3 jadi- periode. Ya, pertama sebagai sebuah aspirasi dari sebuah kelompok begitu ya, dari asosiasi pemerintahan desa, sebagai aspirasi ya sah-sah saja. Apakah aspirasi itu merepresentasi seluruh pendapat masyarakat? Ya nanti perlu kita uji seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga mengingatkan sampai saat ini pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah artinya sampai saat ini bahwa konstitusi kita itu mengatur tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Nah sebagai sebuah aspirasi ya yang disampaikan oleh baik itu dari pemerintahan desa, dari masyarakat, apa segala macam ya, itu kan namanya aspirasi kan nggak bisa dilarang seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita ingatkan adalah bahwa Undang-Undang Dasar kita sampai saat ini masih mengacu pada pasal 7 tadi ya, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya di situ clear bahwa masa jabatan presiden dalam konstitusi kita sampai saat ini itu adalah disebut dengan 2 periode itu. Baik, Pak Demikian, Azumardi Mbak Tisa. Azra, kami ingin tahu kalau Bapak melihatnya apakah ini murni aspirasi internal dari Abdesi atau ada yang mengarahkan, ada yang memerintahkan, Pak Azumardi? Saya pikir ya itu pasti ada yang mengarahkan lah ya kan. Dan saya menghimbau kepada yang mengarahkan supaya kegiatan aksi kebulatan tekad seperti ini sudahlah tidak lagi dilakukan ya. Karena apa? Pertama melanggar undang-undang ya. Usul 3 periode itu melanggar undang-undang, tapi ini aksi inkonstitusional jelas ya. Jadi walaupun itu sah, tapi sahnya itu tidak konstitusional ya. Kita jangan aspirasi yang inkonstitusional itu kita terus sebarkan di mana-mana, apalagi secara publik. Itu yang pertama. Yang kedua, aparat pemerintahan ini, termasuk pemerintahan desa itu kan seharusnya tidak berpolitik, tidak dukung-mendukung ya. Harusnya bersikap netral gitu. Jadi jangan mengeluarkan aksi-aksi dukungan seperti ini. Saya kira tidak pada tempatnya. Yang berikutnya sekarang belum masanya untuk melakukan kampanye ya, menggalang kekuatan untuk mendapatkan dukungan politik ya. Apakah mau 3 periode, apakah mau maju 1 periode, itu kan belum ada yang maju. Ini namanya mencuri start namanya. Jadi itu juga nggak boleh. Dari sudut fatsun politik saya kira juga tidak pada tempatnya. Jadi oleh karena itulah saya menghimbau kepada siapapun yang menggalang kekuatan ini agar sudahlah berhenti, karena ini akan mengakibatkan bisa mendorong terjadinya konflik horizontal. Kita tahu ya, baru saja ini dari Ketua Abdesi mengatakan Arifin Abdul Majid itu mereka ada yang mencatut organisasi ini. Dia bilang saya nggak tahu itu, dia ini ketuanya, yang ketuanya itu yaitu Arifin itu, dan itu diberitakan secara luas bahwa kebulatan tekad Bapak Pembangunan Desa itu adalah mencatut organisasi Abdesi itu. Nah ini kan sudah mulai menimbulkan konflik-konflik internal di dalam Abdesi sendiri. Jadi oleh karena itulah, sudahlah, yang begini-begini dihentikan aja lah. Lebih baik pemerintah berkonsentrasi untuk menangani kenaikan harga, kelangkaan macam-macam lah. Saya kira nggak usah lah penggalangan massa ini dilakukan ya.
belum waktunya lah. Pak Sumardi, memang siapa yang menggalang kalau menurut Bapak? Siapa yang menggalang menurut Bapak? Siapa yang menggalang, siapa yang mengarahkan kepala desa ini berkomentar demikian ketika acara silaturahmi tersebut? Memangnya siapa kalau menurut Bapak? Saya kira publik kan udah tahu kan ya. Publik udah tahu lah. Tadi juga di pengantar disebutkan katanya Menko salah satu Menko mengatakan 140 juta big data mendukung ya kan. Walaupun kemudian digugat oleh orang yang ahli IT dan tidak bisa memberikan jawaban mengenai klaim seperti itu. Nah, tapi sekarang kan upaya gerilya itu masih dilakukan ya kan dengan mengerahkan melakukan kebulatan tekad seperti ini. Saya kira nggak pada tempatnya lah. Ini mengingatkan kita pada masa Orde Baru dulu di mana ada kebulatan tekad di mana-mana yang kemudian akhirnya ya juga tidak sehat lah bagi perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Gitu. Baik. Pak Irfan, kami akan tunggu jawaban Anda. Apakah Pak Presiden akan terpengaruh dengan rayuan 3 periode ini atau ya abaikan saja apa yang dilakukan oleh Abdesi ini? Sesaat lagi Pak Irfan ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.